Ya, saya Yeskiel. Kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan DMA PCA sekaligus menjawab pertanyaan 5P. Maaf jika kamera saya agak kurang bagus karena ya sedang record sambil juga harus open kamera, terus harus ngepresentasiin juga. Oke, baik, kita mulai ya. Selamat pagi, siang, atau sore Ibu Nur. Kali ini saya akan mempresentasikan area ketertarikan sampai 5P dari diri saya pribadi. Area ketertarikan saya ada 4: bermain game, tidur, olahraga badminton, dan traveling. Seperti dilihat dari data, bahwa ketertarikan atau penggemaran yang muncul di area saya itu mayoritas itu ada di bermain game sama olahraga badminton. Karena maka dari itu ide bisnis yang saya buat adalah yang pertama, menjoki ranking, menjual diamond, jual beli akun game, membuat video tentang game atau youtuber, menjadi partner dalam game, menjual kok atau raket, membuat area lapangan badminton, menyewakan raket badminton, menjadi jasa latihan badminton, menyediakan jasa perbaikan raket. Selanjutnya ada DMA. Nah, DMA dari faktor tertentu yaitu investment required, ease of operation, marketability, fit with your interest, sama product differentiation. Dari ide bisnis saya tuh yang pertama menjoki ranking. Nah, investment required-nya itu saya ambil 20%. Nah, untuk menjoki ranking saya mengambil 4 dari 4 ya. Lalu ease of operation-nya juga 4. Marketability-nya 3. Dan fit with your interest-nya 3 juga. Lalu product differentiation 3 juga. Nah, cara perhitungannya adalah 4 dikali 20% ditambah 4 kali 15% ditambah 3 kali 25% ditambah 3 kali 20% ditambah 3 kali 20%. Hasilnya adalah ini, 3,35 ya. Nah, pada dari itu diambillah top 5-nya atau ranking 5 terbesar dari si DMA ini. Nah, apa saja sih 5 ide bisnis ini yang rankingnya terbesar? Yang pertama, ada menjoki ranking. Yang kedua, ada menjual diamond. Yang ketiga, jual beli akun game. Yang keempat, membuat video tentang game atau youtuber. Yang kelima, menjadi partner dalam game. Jujur saya sangat menyukai game ini. Makanya saya tidak heran kalau 5 faktor ranking teratasnya itu adalah berisi tentang game semua. Nah, dari sini saya akan menghitung tentang PCA-nya ya. Pertama, menjoki ranking dengan menjual diamond atau cash game. Tentu saya lebih memilih menjoki ranking dan saya memberi poinnya 3 dari 4. Lalu saya juga memberikan poin 3 dari 4 karena saya lebih memilih menjoki ranking daripada jual beli akun game. Terus saya juga lebih memilih menjoki ranking daripada membuat video tentang game atau youtuber. Ya, karena membuat video itu sulit ya. Apalagi videonya tuh harus bagus gitu zaman sekarang tuh. Dan juga unik. Lalu yang terakhir, menjoki ranking sama menjadi partner dalam game, saya lebih memilih menjoki ranking 4 dari 4. Sehingga totalnya adalah 12. Ya, dengan pentotalan semua ini ya, 3 tambah 3, 6, 8 tambah 4, jadi hasilnya 12 ya. Dan yang kedua adalah membuat video tentang game atau youtuber. Ya, saya lebih memilih membuat video tentang game atau youtuber ya daripada saya lebih
memilih menjoki ranking daripada membuat video atau game tentang YouTuber ya, maka saya memberi nilai -2. Nah, -2 ini diambil dari penilaian saya di saat menjoki ranking tadi ya, yang ini ya, yang ada di E59 ini. Nah, lalu selanjutnya saya lebih memilih menjual. Oh tidak, selanjutnya saya lebih memilih membuat video tentang game atau YouTuber daripada menjual diamond atau cash game ya. Selanjutnya saya lebih memilih membuat video tentang game atau YouTuber daripada menjual beli akun game. Lalu selanjutnya saya lebih memilih membuat video tentang game atau YouTuber daripada menjadi partner dalam game. Sehingga poin totalnya adalah 9. Dan ini sudah termasuk 2 terbesar di dalam ide bisnis saya. Jadi skor akhirnya adalah dari DMA yang di atas ini ya. Nah, kita taruh di sini sesuai dengan urutannya dan jenis-jenisnya ya. Jenis yang pertama menjoki ranking 3,5 DMA-nya kita taruh dari atas taruh ke bawah sini. Lalu taruh juga semuanya ya, di input semua. Lalu termasuk PCA-nya juga. PCA menjoki ranking totalnya PCA-nya 12, maka taruh di sini 12. Lalu menjual diamond atau cash game -11, taruh PCA-nya menjual diamond atau cash game tuh -11 ya. Nah, setelah semuanya ditaruh, lalu dihitunglah skor akhirnya. Skor akhirnya tuh ditambahkan dari DMA dan PCA tersebut. Dan alhasil yang kedua terbesar yaitu adalah menjual beli akun game, menjoki ranking, dan juga membuat video tentang game atau YouTuber. Ini sepertinya. Baik, di 5P sekarang ini saya akan menjelaskan yang pertama. Di ide pertama itu adalah menjoki ranking, dan di ide kedua yaitu membuat video tentang game atau YouTuber. Pertanyaan pertama, apa masalah penting pelanggan yang dapat Anda bacakan? Dari ide pertama yaitu dengan membawa kemenangan ya, menjoki ranking itu. Ide kedua adalah ilmu yang didapat dari saya membuat video tentang game atau YouTuber. Seberapa sulit masalah itu? Kalau untuk kemenangan tidak sulit ya, karena saya bisa dibilang sudah seperti pro player. Untuk ide yang kedua, membuat video tentang game atau YouTuber dengan ilmu yang didapat dari konsumen tersebut, dengan saya memberi ilmu. Nah, sulit sekali masalah untuk memberikan ilmu ya, karena kalau saya dengan cuma-cuma memberikan ilmu, nanti bisa-bisa orang lain ikut jago gitu. Dan kalau orang lain ikut jago, saya bisa jadi terkena imbasnya ya, karena jadi banyak orang yang jago gitu kan. Nah, terus seberapa berharga solusi Anda? Dari ide satu dan ide kedua itu sangat berharga. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda memecahkan masalah pelanggan tersebut? Apa yang akan menjadi aktivitas utama untuk bisnis, produk, atau layanan? Dari ide satu itu saya fokus pada kemenangan menjoki game, dan ide kedua tuh menyajikan tayangan berilmu gitu, berilmu dan juga bermutu ya. Lalu apa hal dan kemampuan yang Anda perlukan untuk mewujudkan ide Anda? Nah, petunjuknya di sini adalah sertakan parameter seperti lokasi, distribusi, teknologi, uang untuk memulai, pengetahuan, kecapakan bisnis, dan sebagainya. Dari ide satu, skill dalam bermain. Dari ide kedua, skill dalam mengedit video. Kalau dari ini saya bisa kasih contohnya seperti di dalam snack video saya ya. Ini adalah snack video saya. Jadi di dalam snack video saya ini saya sudah
menciptakan berbagai macam video. Karena seperti ini ya. Masih banyak lainnya ya. Oke, balik lagi ya. Tidak hanya di snack video saja, di TikTok pun ada ya. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan ketiga. Berapa banyak pelanggan yang mau membeli dari Anda selain dari keluarga? Dari ide ke satu sekitar 10 order per hari ya. Nah, dari ide yang kedua itu 1 konten per hari. Jadi seperti itu. Dan berapa banyak orang yang akan membeli dari Anda? Yang dari ide ke satu itu lebih dari 10 orang ya, karena saya memfokuskan 10 orang per hari gitu ya. Kalau lebih ya saya sudah tidak terima. Dari ide kedua tuh lebih dari ribuan orang, karena yang nonton bisa banyak sekali di Indonesia ini ya. Ada 200 juta umat manusia di Indonesia ini. Lalu siapa yang akan menjadi pelanggan ke-100 Anda? Dari ide 1 itu orang lain dan ide kedua juga orang lain. Pertanyaan keempat, mengapa hanya Anda yang dapat memberikan solusi itu? Apa keunikan saya gitu? Saya sangat mahir dalam bermain game dari ide pertama, dan dari ide kedua saya bisa ngedit video dengan baik. Saya bisa ngedit video itu karena saya belajar dari YouTube, dan juga saya selalu mencari pengalaman ya, seperti saya juga ngedit sendiri, mulai dari ngedit yang awalnya jelek sampai sekarang bisa jadi lumayan bagus. Lalu apa yang Anda berikan yang tidak bisa diberikan orang lain? Apa itu inovasi pada produk atau layanan Anda? Yang pertama tuh memberikan bonus kemenangan gitu. Biasanya kan orang-orang tuh mesen kakak ISQL, saya pesan kemenangan sekali, tapi karena saya berbeda dari yang lainnya, saya memberikan kemenangannya 2 kali. Jadi pelanggan tuh merasa puas gitu, dan dia kembali mengorder kepada saya. Lalu dari ide kedua, memberikan video yang memanjakan mata. Lalu apakah itu orang dalam tim Anda? Apakah itu kemampuan mereka yang akan membantu menciptakan produk atau layanan yang istimewa? Dari ide 1 dan ide 2, orang dalam tim saya itu adalah saya sendiri ya. Pertanyaan kelima, bagaimana Anda dapat mempertahankan produk atau layanan Anda dalam menghadapi persaingan? Ide 1, dengan cara melihat sifat toko lain dan juga sifat para pelanggan ya. Ini nggak kelihatan ya. Nah, dengan cara melihat sifat toko lain dan juga sifat pelanggan. Misalkan toko lain tuh tiba-tiba harganya tuh menurun drastis daripada saya, otomatis mungkin mereka banyak yang berpindah kepada mereka. Atau sifat pelanggan juga yang menginginkan berbagai macam hal gitu. Nah, saya bisa diskusikan dan juga saya bisa tanggapi dengan baik ya. Lalu dari ide kedua, membuat video kreatif dan selalu berbeda dengan sebelumnya. Ya, seperti yang saya perlihatkan tadi, tidak ada satupun video yang sama persis ya. Baik, sekian dari saya, terima kasih.